Hanzalah al-Usayyidi radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika ia ditanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang kabar dan keadaannya. Ia menjawab keadaan Hanzalah telah munafik. Abu Bakar berkata, "Maha suci Allah, apa yang kau katakan?" Hanzalah pun menjelaskan, "Jika kami berada di sisi Rasulullah SAW, kami teringat akan neraka dan surga, sampai-sampai kami melihatnya seperti di hadapan kami. Namun tatkala kami tidak lagi berada di sisi Rasulullah dan bergaul bersama istri-istri kami, anak-anak kami, dan sibuk dengan berbagai urusan dunia, kami pun banyak lupa." Abu Bakar pun berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kami juga merasakan hal yang serupa." Ketika Hanzalah dan Abu Bakar menceritakan keadaan mereka ini kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, "Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, seandainya keadaan kalian sebagaimana keadaan kalian saat bersamaku, dan kalian selalu mengingat itu, niscaya malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur kalian dan di jalanan. Namun lakukanlah itu sesaat demi sesaat, terus-menerus." Kisah tersebut mengingatkan suatu realitas kehidupan yang kita jalani. Ada saatnya kita merasa begitu dekat dengan Allah, sehingga takut dengan neraka dan sangat berharap dengan surganya. Namun ada kalanya pula saat kita disibukkan dengan berbagai urusan dunia, kita pun lalai dengan semua itu. Bahkan tanpa disadari, kita sering jauh dari Allah dengan melupakan akhirat seraya melakukan banyak maksiat. Jika sahabat Rasulullah SAW saja yang kualitas diri, akidah, dan kuantitas amal mereka tak diragukan lagi, masih merasakan besarnya fitnah dunia, merasa diri mereka telah munafik, maka seharusnya kita yang banyak lalai dan melupakan Allah ini lebih pantas merasa munafik, mawas, dan introspeksi diri. Satu hal yang patut dicermati, baik buruknya keadaan atau perilaku manusia sangat berhubungan dengan hatinya. Apabila hati manusia telah rusak, tidak lagi mengenal kebaikan, maka rusaklah dirinya. Manusia penting merawat hati, karena hati itu sifatnya berbolak-balik alias mudah dimasuki berbagai fitnah. Ada beberapa cara merawat hati agar ia tetap hidup istiqomah di atas kebaikan, terhindar dari berbagai fitnah, dan selalu mendorong pemiliknya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, zikrullah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata bahwa kebutuhan hati terhadap zikir bagaikan kebutuhan ikan terhadap air. Apabila ikan tidak mendapatkan air, maka ikan tersebut akan mati. Begitu pula hati, ia akan hidup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan mati tanpa berzikir kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya dengan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya adalah seperti orang yang masih hidup dengan orang yang telah mati." Kedua, bergaul dengan orang-orang baik. Hati akan terawat dengan baik jika bergaul dengan orang-orang baik, karena orang-orang baik akan mengajak kepada kebaikan, mengingatkan akan kesalahan, dan merupakan cerminan kepribadian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surat Taubah ayat 119, "Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkumpullah bersama orang-orang yang benar." Ketiga, ilmu dan duduk di majlis-majlis ilmu. Imam Syafi'i berkata bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak mungkin diberikan Allah kepada seorang hamba yang bermaksiat kepadanya. Dengan demikian, kebodohan adalah kegelapan bagi hati. Apabila hati telah gelap, jauh dari cahaya ilmu penerang iman, maka manusia tidak akan dapat lagi membedakan mana yang benar dan salah. Sebab itu, tidak akan pernah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk merawat hati, namun setiap usaha tidak akan pernah sempurna kecuali dengan bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.